Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Mahmuda Faradillah, JGP Angkatan 10 kelas 208 Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menikmati. Pada presentasi kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, tentang apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam peserta didik. Menurut saya, cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yaitu yang pertama, kita perlu memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan menggunakan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kemudian kita merencanakan pembelajaran dengan membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan diferensiasi konten, proses, maupun produk. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi dengan tujuan agar kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Terdapat 3 strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Kemudian, diferensiasi proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, disesuaikan dengan minat belajar siswa. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan, esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid mencapai belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid dalam sebuah kelas yang heterogen. Dengan metode ini, guru dapat menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran berdasarkan perbedaan kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan unik masing-masing murid. Misalnya, seorang guru dapat memberikan tugas yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, atau menggunakan berbagai media pembelajaran untuk menjelaskan konsep yang sama. Murid yang lebih cepat memahami materi tidak akan merasa bosan karena diberikan tantangan tambahan. Sedangkan murid yang membutuhkan lebih banyak waktu dan bantuan dapat menerima instruksi yang lebih mendalam dan dukungan ekstra. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid, tetapi juga memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan yang adil untuk berhasil dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Apa kaitan antar modul 2.1 dengan modul-modul lainnya? Yang pertama, kita akan bahas tentang kaitan antar modul 2.1 dan 1.1. Modul 1.1 membahas tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid.
Sedangkan kaitan antar modul 2.1 dan 1.2 yaitu dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, juga harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, orang tua, untuk mendapatkan informasi tentang profil belajar murid. Salah satu nilai guru penggerak juga harus berpihak pada murid dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan kaitan antar modul 2.1 dan 1.3 yaitu guru penggerak perlu memiliki visi yang jelas tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan memiliki visi yang kuat, guru penggerak dapat membimbing rekan guru lainnya dalam menerapkan strategi diferensiasi yang efektif untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Sedangkan kaitan antar modul 2.1 dan 1.4 yaitu budaya positif dalam lingkungan belajar dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih efektif. Budaya positif seperti disiplin positif, motivasi belajar, penerimaan terhadap perbedaan, kolaborasi, dan dukungan antar individu dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap siswa memiliki kebutuhan dan minat belajar yang berbeda, budaya positif dapat membantu menciptakan suasana di mana setiap siswa merasa diterima, didukung, dan dihargai dalam proses belajar mengajar. Demikian presentasi dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.